Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 7, sekarang kalian melanjutkan kegiatan belajarnya, yaitu kegiatan 1.8, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau lebih dikenal dengan KPK dan faktor persekutuan terbesar atau lebih dikenal dengan FPB. Oke, pada tujuan pembelajaran kali ini kalian bertujuan 4 hal, yaitu yang pertama, kalian bisa menentukan KPK dari beberapa bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa menentukan FPB dari beberapa bilangan bulat positif. Yang ketiga adalah kalian bisa menyelesaikan soal terkait KPK, dan yang keempat adalah menyelesaikan soal terkait FPB. Oke, untuk kegiatan yang pertama sebagai pengantar, para siswa, kalian di tingkat sekolah dasar telah pernah mendengar istilah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, di kelas 7 ini kalian akan mempelajari lebih dalam tentang KPK dan FPB beserta aplikasinya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Coba kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Kalian perhatikan pada contoh 1.34. Bahwasanya di sini ada soal cerita, yaitu Zainul, Evan, dan Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali, ya. Evan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama dan jelaskan. Nah, kalian ingat pelajaran di SD dulu di sekolah dasar, ya? Mungkin di antara kalian masih ingat ya, kalau ada soal seperti ini, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Ada yang masih ingat? Bagus. Solusi dari permasalahan ini adalah bisa diselesaikan dengan mencari KPK, maaf ya, mencari KPK dari 2, 3, dan 5 ya. Alhamdulillah ada yang masih ingat ini. Berapa kelipatan persekutuan terkecil dari 2, 3, dan 5? Bagus, yaitu 30 ya. Jadi KPK dari 2, 3, dan 5 adalah 30. Nah, kalau sudah ketemu KPK-nya, maka artinya apa? Ya, tepat sekali. Artinya bahwa Zainul, Evan, dan Thohir akan makan bersama-sama lagi setelah 30 hari ya. Kemudian setelah berapa hari lagi? 60 hari ya, betul. Terus setiap berapa hari lagi? 90 hari dan seterusnya. Dia akan makan bersama-sama kembali. Nah ini, lalu mungkin di antara kalian sudah lupa, loh bagaimana ini caranya? Nah ini akan dibahas pada pelajaran kali ini ya. Sekarang ada lagi contoh soal yang kedua, yaitu contoh 1.35. Perhatikan ini adalah anggota pramuka ya, regu pramuka. Jadi anggota pramuka dari kelas 7, 8, dan 9 sebuah SMP mengikuti persami perkemahan Sabtu Minggu sebanyak 108 orang. Utusan kelas 7 itu sebanyak 30 orang.
kelas 8 sebanyak 36 orang, dan kelas 9 sebanyak 42 orang. Nah, untuk acara baris berbaris, semua utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dengan jumlah anggota tiap kelompok adalah sama. Pertanyaan pertama, berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk? Dan yang kedua, berapa banyak anggota tiap kelompok? Oke. Dengan memahami konsep faktor persekutuan, maka ini bisa diselesaikan. Jadi di antara kalian masih ingat ya, kalau ada soal seperti ini berarti kalian harus menggunakan konsep faktor persekutuan. Oke. Jawaban untuk pertanyaan yang A yaitu berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk. Nah, kalian harus mencari faktor persekutuan dari 30, 36, dan 42 ya. Coba 30. Dicari faktornya dulu ya. 30 itu bisa 1 kali 30. Oke. Kemudian bisa lagi 2 dengan 15 ya. Kemudian bisa lagi 3 dengan 10. Bisa lagi berapa? 4 bisa enggak? Enggak ya. 5 bisa enggak? Bisa ya. 5 kali berapa sama dengan 30? Kali 6. Nah, inilah faktor-faktor dari 30. Jadi faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, sekarang faktor 36 dicari. Faktor 36. 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali berapa? 12. Kemudian ada lagi 4 kali 9. Ada lagi 6 kali 6. Nah, inilah faktor dari 36 ya. Jadi faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, kemudian 6, 9, 12, 18, dan 36. Lanjut faktor dari 42. Yuk dicari 42. 1 kali 42. Kemudian 2 kali berapa sama dengan 42? 21. Bisa 3? Bisa ya. 3 kali berapa? 4 bagi 3, 1, 12, 14 ya. Kemudian 4 bisa apa enggak? Enggak bisa ya. 5 tidak bisa. 6 bisa ya. 6, 7. Oke, hanya ini ya. Jadi 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 ya. Sehingga faktor persekutuan dari 30, 36, dan 42 adalah 1 ya. Sama-sama memiliki, namanya sekutu itu harus sama-sama memiliki ya. Jadi faktor persekutuannya nanti adalah 1. Kemudian apa lagi? Yuk dicari. 2 ya. 2. Bisa 2, ini sama-sama punya 2 ya. Satunya ini ya. 2. Kemudian berapa lagi? 3 ya. 3. 3. 3 sama-sama punya 3. Kemudian berapa lagi? 6. Ya, 6. Oke, nih. Sehingga untuk jawaban yang A
maka banyak kelompok yang dapat dibentuk itu ada 3 kemungkinan ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 6 ya. Kemudian yang B, banyaknya anggota tiap kelompok. Nah, kalau 2 berarti kelompok 1. Jika banyak kelompoknya 2, maka banyak kelompok tiap kelompok adalah 54 anak. Caranya adalah 108 dibagi 2 ya, 54. Kemudian kalau 3 kelompok berarti 108 dibagi 3, 36 anak. Kalau mengambil yang 6 kelompok berarti 108 dibagi 6 adalah 18 anak. Nah, ini adalah contoh aplikasi atau penerapan dari KPK dan FEB yang mungkin dulu pernah kalian kerjakan ya. Sekarang kalian gali informasi tentang kelipatan persekutuan terkecil, yaitu coba kalian amati ya. Di sini ada tabel. Tabel ini memuat kelipatan 1, yang ini adalah kelipatan 1, ini kelipatan 2, ini kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5, kelipatan 6, kelipatan 7, kelipatan 8, kelipatan 9, kelipatan 10. Jadi ini satu kolom ini sama ya, kelipatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari tabel ini ya, itu kalian bisa menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya misalkan ibu punya soal, tentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 8 misalkan ya, 2 dan 8. Maka kamu lihat kelipatan 2 itu ini, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kelipatan 8 ini 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan 64. Nah, mana kelipatan persekutuannya? Yang mana coba dilingkari? Yang sekutu ya, yang sekutu itu yang sama. Mana? 8 ini sama ya? 8 ini sama. Kemudian ada lagi yang sama? 16 ini sama ya? 16, 16. Nah, ini ketemu 2 bilangan yang sekutu, maka nanti kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 8 ya, yang ini ya. Yang ini karena ini yang terkecil. Itu caranya ya. Contoh lagi, tentukan KPK kelipatan persekutuan terkecil dari misalkan berapa? 5 dan berapa? 5 dan 9 ya. Nah, contoh. 5 itu yang ini. Yang ini 5 ya. Kemudian yang 9 yang ini. Coba kamu cari bilangan yang sama dari yang ibu lingkari ini. Mana? Yang sama mana? Enggak ada ya di sini ya. Tambah ini ya, 45 ya. Setelah 40, 45. Berarti ini yang sama. 45 ini. Berarti inilah KPK dari 5 dan 9. Seperti itu ya. Kemudian caranya bagaimana? Cara menentukan KPK. Untuk bilangan yang KPK-nya cukup besar, kalian bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan faktorisasi prima ya. Ini yang akan kita bahas. Yang kedua dengan pembagian bersusun. Nanti dari 2 cara ini kalian lebih mudah pakai yang mana, terserah ya. Yang penting kalian bisa memahami cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Oke, ibu sajikan 2 cara ini berikut ini ya. Dengan cara yang pertama faktorisasi prima ya. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 90 dan 168.
Nah, cara mencari dengan faktorisasi prima adalah masing-masing bilangan ini yaitu 90 dan 168 ini masing-masing dibuat faktorisasi prima atau menggunakan bantuan pohon faktor ya. Jadi 90 kalian sudah tidak asing lagi ya dengan pohon faktor 90 ya. Nah, ini kemudian ini difaktorkan sama-sama dibagi berapa? 3 ya. 90 bagi 3 30 boleh seperti ini. Dibagi 3 lagi misalkan 30 bagi 3 10 ya. Kemudian dibagi berapa ini? Bagi 2 ya. Dibagi 2 ini 5. Oke, sudah selesai. Jadi pohon faktor ini selesai kalau masing-masing ujung cabangnya ini merupakan bilangan prima ya. Jadi ini bilangan prima. Maka nanti 90 itu bisa ditulis dalam faktorisasi prima adalah 3, ini 3 ya. Ini ada 3, ini ada 2, ini ada 5. Jadi 2 dikalikan 3 pangkat berapa? 3-nya berapa? Sebanyak berapa ini? 2 ya. 3 pangkat 2 kali 5. Nah ini namanya faktorisasi prima. Sekarang yang 168. Yuk kita buat pohon faktornya ya. Dibagi berapa dulu? 2 ya. 16 bagi 2 8. 8 bagi 2 4. Dibagi 2 lagi 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 2. Dibagi 2 lagi 4 bagi 2 2. 2 bagi 2 1. Terus 21 dibagi berapa? Bagi 3 ya. 3 7. Sudah, karena ujung-ujungnya sudah bilangan prima ini, maka berhenti pohon faktornya. Sehingga 168 itu bisa ditulis 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Nah, bagaimana cara mencari KPK? Cara mencari KPK adalah kamu lihat faktorisasi prima ini ya. Ini kamu tulis semua, semuanya diambil. Di sini ada faktor 2 ya. Kemudian ada faktor 3, ada faktor 5, ada faktor 7 ya. Nah, 2 ini kan ada 2 macam ini ya, sama-sama. Yang 90 punya 2, yang 168 memiliki 2 pangkat 3. Maka yang diambil adalah pangkat yang terbesar. Jadi faktor, kalau ada faktor yang sama, yang diambil adalah pangkat yang terbesar. Jadi 2 pangkat 3 ini diambil ya. Kemudian yang 3 ini mana yang diambil? Yaitu 3 pangkat 2. 5 dan 7 ini tidak sama-sama tidak memiliki ya. Maksudnya tidak kembar ya. Sehingga tetap 5 kali 7. Kemudian dihitung 2 pangkat 3 berapa? 8 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 berapa? 9 dikalikan 5 dikalikan 7. Nah ini dikalikan semuanya ya. Kemudian hasilnya adalah 2520. Inilah kelipatan persekutuan terkecil dari 90 dan 168 dengan menggunakan cara faktorisasi prima ya. Kemudian cara yang kedua dengan pembagian bersusun. Tentukan KPK dari 9, 5 dan 42 ya. Caranya adalah ini ditulis ya. 9 kemudian 15, maaf ya tadi nyebutkannya 5 keliru ya. 15 dengan 42. Nah
Gimana cara pembagian bersusun? Nah, ini dibagi anak-anak ya. Dibagi. Yuk, kita bagi. Sama-sama dibagi 3 semua. Pertama bagi 3 semua ya. Maka nanti ini dibagi 3 ya. 9 dibagi 3 berapa? Ini 9 dibagi 3. 3 taruh sini ya. 15 bagi 3. 5 ya, taruh sini. 42 bagi 3. Berapa? 14. Gitu caranya ya. Kemudian dibagi lagi. Sampai nanti hasilnya adalah 1 ya. Jadi sampai 1 ya. Ini dibagi 3 lagi, dibagi 3 ya. Bagi 3. 3 bagi 3, 1. 5 dibagi 3, habis apa enggak? Enggak habis ya? Kalau tidak habis, ditulis 5 tetap ya. 14 bagi 3, tidak habis dibagi 3 kan? Tidak terbagi habis, tetap ditulis 14. Begitu ya. Terus, sekarang yang 5 ini, dibagi 5 sekarang. Bagi 5 ya. 1 dibagi 5, tidak habis ya. 5 bagi 5, 1. 14 bagi 5, tidak habis dibagi ya. Berarti tetap 14. Nah, terus sekarang dibagi 2. Ini 1, karena tidak bisa ya. 1 dibagi 2. 1 ya. Tidak bisa. 14 bagi 2 berapa? 7 ya. Nah, terus sampai ujungnya ini 1. Sekarang dibagi 7. 1 bagi 7 ini tetap 1 ya. Ini 1. 7 bagi 7 adalah 1. Nah, kalau sudah 1 semua ini, maka nanti cara mencari KPK ini diambil semua ya. Jadi nanti KPK dari 9, 15 dan 42 adalah 3 pangkat 2 dikalikan 5 dikalikan 2 dikalikan 7 ya. Sehingga hasilnya adalah 630 ya. Nah, seperti ini caranya. Oke, mudah ya? Mudah sekali. Nah, dari 2 cara ini bisa kalian ambil salah satu yang kalian anggap mudah ya. Oke, selanjutnya adalah tentang faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelum membahas tentang faktor persekutuan terbesar, kalian harus mengenal dulu tentang faktor persekutuan ya. Apa yang dimaksud faktor persekutuan? Sebelumnya kalian harus mengerti apa yang dimaksud dengan faktor ya. A dikatakan faktor dari bilangan B, jadi A dikatakan faktor dari B jika A ini membagi habis B ya. Jika A membagi habis B, dengan kata lain dapat ditulis B sama dengan A kali N, dengan N adalah suatu bilangan bulat. Jadi maksudnya begini, misalkan gini ya, 2 adalah faktor dari 6 ya. 2 adalah faktor dari 6. Kenapa? Karena 6 ini habis dibagi 2 ya. 6 kalau dibagi 2 kan tidak ada sisanya ya, habis dibagi. Namun 4 ini bukan faktor dari 6. 4 ini bukan. Kenapa kok bukan? Karena 6 kalau dibagi 4 kan ada sisanya ya. Jadi tidak habis dibagi kan ada sisanya. 6 bagi 4 berapa? 1. Sisa berapa? 2. Maka 4 ini bukan faktor dari 6. Yang faktor dari 6 adalah 2. Seperti itu penjelasannya ya. Sekarang coba para siswa kamu cari faktor positif dari 24 atau faktor dari 24. Berapa saja? Ayo coba. 1 ya. 24 bagi 1 kan habis dibagi ya. Kemudian berapa? 2 ya. Karena 24 bagi 2 itu kan 12. Sisanya kan 0 ya.
Kemudian berapa lagi? 3 ya. Karena 24 dibagi 3 juga habis dibagi, tidak ada sisanya. Berapa lagi? 4 ya. 24 bagi 4 berapa kan? 6 ya. Habis ya, habis dibagi ya. Kemudian berapa lagi? 6. Berapa lagi? 8. Berapa lagi? 12. Berapa lagi? 24. Nah, seperti ini ya. Jadi ini. Sekarang faktor positif dari 36 berapa saja? Yaitu 1. 1 itu kan kali 36 ya. 1. Kemudian 2 bisa ya. Kemudian 3 bisa. Berapa lagi? 4 juga bisa. Berapa lagi? 6 juga bisa. Berapa lagi? 4 kali berapa? Ini pasangannya dengan 9 ya. Terus 3 pasangannya dengan 12 ya. Bagus, pinter. 2 pasangannya dengan berapa? 18 ya. 1, 36. Jadi faktor positif dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Maka faktor persekutuan dari 24 dan 36, faktor persekutuannya ini ya. 1 ya. Kemudian 2. Kemudian berapa lagi? 3 ya. Kemudian 4. Ada lagi berapa? 6 ya. Yang sama maksudnya. Mana lagi? 12. Oke, ini ya. Yang lain ya ada ya. Nah, faktor persekutuan terbesar adalah ini. Yang terbesar adalah ini, 12 ya. Sehingga dikatakan faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah 12. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan faktor persekutuan terbesar? Adalah dengan cara yang pertama bisa menggunakan cara faktorisasi prima. Jadi seperti kelipatan persekutuan terkecil tadi. Yang kedua dengan pembagian bersusun, sama ya seperti tadi caranya ya. Dicoba ya. Sekarang faktorisasi prima. Tentukan FPP dari 90 dan 168. Tadi sudah dibuat pohon faktornya 90 dan 168 ya. Langsung ditulis aja faktorisasi primanya. Tadi dikatakan bahwa 90 itu bisa ditulis 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 ya. Faktornya, pohon faktornya sudah ada yang di depan tadi ya. Kalau 168 bisa ditulis 2 pangkat 3 kali 3 kali 7 ya. Lalu langkah berikutnya setelah ditulis seperti ini, langkah kedua, mengalihkan semua faktor yang sama. Ingat, faktor yang sama diambil ya. Dengan ketentuan pilih pangkat yang terkecil atau terendah ya. Jadi yang diambil, kalau tadi KPK itu semuanya diambil ya. Baik itu yang sama ataupun tidak ya. Tapi kalau ini yang sama saja ya. Seperti ini 2. Ini sama-sama memiliki, ini diambil ya. Tapi yang dipilih adalah yang pangkat yang kecil, berarti yang ini yang dipilih. Ya, berarti nanti FPB-nya 2 dipilih ya. Mana lagi yang sama? Ini ya, 3 sama-sama memiliki maksudnya. Mana yang diambil? Ini, 3 ini. Karena ini pangkatnya besar yang 3 pangkat 2. Jadi kali 3. Nah, kemudian 5 dan 7 diambil apa enggak? Enggak usah diambil karena 5 itu hanya dimiliki oleh 90. Yang 168 enggak ada 5-nya ya. 7 juga demikian. Tidak memiliki kan, 90 tidak memiliki 7. Hanya 168 yang memiliki 7. Maka FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, seperti ini mencari faktor persekutuan terbesar dengan menggunakan faktorisasi prima. Sekarang lanjut dengan pembagian bersusun. Sama lah seperti tadi ya. Dicoba ya.
Jadi nanti 24 dengan berapa? 48 dengan 72 ya. Sama-sama dibagi 2. Ini dilingkari karena sama-sama bisa dibagi 2, dilingkari ya. Biar ada tandanya. 24 bagi 2, 12 ya. 48 bagi 2, 24. 72 bagi 2, 36 ya. Betul. Kemudian dibagi berapa lagi? Sama-sama bisa dibagi 2 ya. Nah, ini dilingkari. Kalau sama-sama bisa dibagi, dilingkari. 12 bagi 2, 6 ya. 24 bagi 2, 12. 36 bagi 2, 18. Oke. Terus. Masih bisa dibagi, sama-sama dibagi 2 ini. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Terus. Ini sama-sama bisa dibagi berapa? 3 ya. Ya, ini dilingkari lagi. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3 ya. Nah. Terus. Nah, terus ya. Ini sampai akhirnya sampai 1 ya. Dibagi 2. Tidak usah dilingkari karena ini tidak bisa ya. Ini baru 1, ini 3. Kemudian dibagi 3. 1, 1, 1. Sudah selesai. Nah, yang dilingkari inilah yang merupakan FPB. Jadi nanti FPB-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3. Sama dengan berapa? 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, seperti ini ya. Udah ya. Jadi ini, jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah 24 ya. Oke, insya Allah bisa ya. Nah, sudah selesai para siswa. Untuk mengasah pemahaman kalian, coba kalian buka, ayo kita berlatih 1.8, yaitu halaman 98 sampai 100. Untuk nomor-nomor yang perlu kalian kerjakan nanti akan diinfokan oleh Bapak dan Ibu guru yang mengajar kalian. Oke, selamat berlatih, semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.